Here we go. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada. Sungguh orang yang bernama Obed-Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya,
Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah, ya. Pada waktu itu masih mereka masih belum ada masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 tahun 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position nggak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kepada seorang pemimpin tanya, Pak apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini. Tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata kalau semua orang mau jadi yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar. Tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa. Ya, dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja. Apa end product daripada sebuah jemaat. Itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya. Tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu. Ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty ini. Tetapi kita lihat, tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main satu alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amen.
ini dari suku. Kita teman-teman. Belum. Oke. Kita bernyanyi lagi ya. Sekali lagi kita mau menari bersama-sama. Yuk yang semangat yuk. Yang bisa bangkit berdiri, ayo berdiri. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oke, you want more guys? Kita more, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Sebab Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau yang layak terima hormat. Hanya Kau Tuhan. Worthy of everything we could ever see. Worthy of all the praise we could ever bring.
of every breath we could ever breathe, we live for you. Oh Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. We live for you. Oh, holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me. Oh, to those around me. Oh, you are worthy, oh Lord. Worthy of everything we could ever say. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Ooh, you are my God. You are my strong foundation, oh Lord. I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm
heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. My trust in you, Lord, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, Lord, and I will not be shaken. Oh, I put my trust in you, oh Lord. You are my strong foundation. You are my firm foundation, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Shikaralana, mayaralala. Oh, hallelujah, hallelujah. Kiralama, shikaralama, yaralama, yaralalalala. Kiridididididididi, shikirid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 i. Kiralalalala, karalama, shikaradi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 . Oh, there is none like you, Lord. There is none beside you, my King. Oh, hallelujah. You are awesome, God. Jesus, death could not hold you. The veil tore before you. You silent the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. Death could not hold you, death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom.
is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Jesus. Oh, you are powerful. Oh, Jesus. Ooh, there is none like you. There is none like you. Oh Lord. Kami bersatu hati Tuhan. Sore ini kami memuliakan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar melalui apapun yang kami kerjakan sore hari ini, Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang memimpin setiap kami, Tuhan menyertai bangsa Indonesia di tengah segala permasalahan yang ada. Tuhan menolong bangsa ini melalui setiap masa-masa sulit. Kami berdoa Tuhan, kami mengucapkan shalom atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa kiranya tangan-Mu yang kuat Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih itu Tuhan, yang senantiasa terus mengarah kepada bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan sendiri yang menolong, memberkati setiap jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan yang menolong setiap dari pemimpin-pemimpin di bangsa kami Tuhan, mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah Tuhan. Tuhan yang menolong,
Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap mereka, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa ada bagi kami, Tuhan yang menjauhkan setiap tangan-tangan jahat, Tuhan, yang hendak membuat kekacauan di bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita buat setiap bangsa ini, Tuhan. Tuhan yang memberikan kami semua kekuatan untuk kami bisa melalui ini. Diberkati bangsa Indonesia, Tuhan. Diberkati semua tenaga medis, semua orang-orang yang berada di garda terdepan, Tuhan menolong mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, Tuhan. Kami percaya bangsa ini milik-Mu, bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas Indonesia, Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman, katakan amin. Amin, amin. Oke, shalom teman-teman KGC semua. Maaf ini kamera saya agak bermasalah, jadi background-nya di kamar ya. Oke. Nah, hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari ayatnya di 1 Korintus 16 ya. Tapi sebelum kita menuju ke ayat yang dimaksud di 1 Korintus 16 ini, waktu saya merenungkan ayat ini, waktu saya merenungkan tentang tema strong ini, diambil dari ayat itu, saya mempelajari terlebih dahulu sebenarnya apa sih latar belakang dari kitab ini ditulis, apa latar belakang dari ayat ini ditulis gitu ya. Jadi supaya kita benar-benar bisa memahami konteksnya, supaya kita benar-benar bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi dari latar belakangnya supaya kita bisa memahami dengan lebih akurat. Nah, kalau kita belajar, saya cari-cari referensi tentang kitab di Korintus ini ya. Jadi Korintus ini adalah sebuah daerah yang ada di daerah Yunani ya, ada di daerah Yunani. Korintus ini adalah sebuah kota perdagangan ya. Jadi kalau seperti yang kita tahu itu dia posisinya seperti kota yang ada di Selat Malaka. Jadi dia pintu masuk yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain ya. Jadi benar-benar bahwa Korintus ini adalah pintu yang menghubungkan dari wilayah Asia di bagian timur dengan wilayah Asia di bagian selatan dan lain sebagainya. Jadi sebagai kota dengan posisi yang strategis, sebagai kota dengan posisi yang sedemikian ini, Korintus ini menjadi tempat yang sangat strategis, menjadi tempat yang sangat ramai dengan peradabannya yang begitu maju ya di zaman Kekaisaran Romawi waktu itu. Nah, kita ngerti bahwa banyak juga filsuf-filsuf yang terkenal yang lahir dari kota Korintus ini ya, banyak filsuf-filsuf yang terkenal yang lahir dari kota Korintus ini. Meskipun kalau dibilang pusat ilmu pengetahuan mereka itu ada di Athena, tapi justru banyak yang ada di Korintus gitu ya. Nah, termasuk juga beberapa aliran kepercayaan yang besar dan mainstream itu semua ada di Korintus. Dan salah satu dari kepercayaan dengan penganut yang paling banyak adalah orang-orang yang menyembah Dewi Afrodit, ya, Dewi Cinta. Nah, kalau kita suka nonton film-film Hercules gitu itu banyak di situ, ya. Nah,
Jadi bahkan kitab-kitab pasal-pasal yang di Korintus itu menceritakan bahwa betapa Korintus ini banyak dihuni oleh mereka yang punya kemampuan berpikir, kemampuan filosofi yang baik, diisi oleh orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang terkemuka, gitu ya. Bahkan mereka orang-orang yang punya pemikiran yang brilian, ya. Nah, tapi justru ketika jemaat Korintus ini mulai dirintis, mulai dijalankan, justru paling banyak terjadi problematika ada di jemaat Korintus ya. Kalau yang kita ngikuti, kita paling banyak temui adalah masalah perpecahan jemaat. Juga terutama yang juga banyak dibahas adalah masalah moralitas gitu ya. Terus habis itu penyesatan, terus bagaimana para hamba-hamba Tuhan melakukan penyalahgunaan dalam jabatan yang dipercayakan kepada mereka gitu. Nah, waktu saya renungkan ya, eh, orang-orang di Korintus ini kan orang-orang yang penuh dengan pengetahuan, orang-orang yang berpendidikan. Bahkan ketika mereka menerima kekristenan itu, mereka mendapatkan pengajaran yang baik. Tetapi justru eh, menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kok mereka itu justru terpengaruh, ya, atau bahasa kerennya itu terinduksi oleh riuhnya peradaban yang ada di Korintus saat itu. Jadi saya waktu renungkan ini benar-benar saya renungkan justru kenapa ya mereka orang-orang yang berpengetahuan, mereka orang-orang yang nggak kurang dengan pengajaran yang luar biasa, tapi justru yang menjadi main issue di sana, yang menjadi isu utama di jemaat Korintus itu justru adalah masalah penyesatan dan masalah penyimpangan moralitas. Justru mereka punya moralitas yang kacau gitu ya. Nah, itu banyak banget kalau kita pelajari di kitab Korintus itu ya. Jadi justru makanya Paulus lebih banyak selain meletakkan dasar-dasar kekristenan, iman yang hal-hal keimanan yang fundamental, tapi Paulus juga banyak berbicara tentang hal-hal yang praktis dalam kehidupan kekristenan. Mulai dari etika kehidupan berjemaat, mulai dari dosa seksual, kehidupan pernikahan dan problematikanya, bagaimana beribadah, bagaimana menyembah, bagaimana karunia rohani, juga berbicara tentang masalah fundamental kekristenan, tentang kebangkitan, kematian Kristus, dan masih banyak lagi, gitu ya. Nah, jadi waktu saya renungkan ini dengan sungguh-sungguh, waktu saya pikirkan ini dengan sungguh-sungguh, justru saya menemukan bahwa apa yang mereka pelajari, apa yang mereka yakini, dan apa yang mereka terima itu, dasar-dasar Injilnya itu tidak mengakar dengan kuat, ya, dan cenderung mengalami yang namanya pendangkalan. Jadi orang-orang jemaat di Korintus ini justru mereka ngerti, mereka tahu benar dengan apa yang di-share oleh Timotius, apa yang mereka terima dari pengajaran Paulus, tapi mereka cuma sebatas ngerti, cuma sebatas di pikiran mereka, cuma sebatas oke, saya tahu gitu, tapi untuk menjadi konsep yang kemudian menjadi kehidupan itu nggak sampai ke arah sana ya. Jadi mereka tahu tapi tidak mengerti. Nah, istilah saya seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian muncullah ayat yang menjadi dasar dari apa yang kita share hari ini ya. Mari kita baca terlebih dahulu di 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14 ya. Hari ini saya nggak pakai PowerPoint, jadi saya bacakan, kita fokus, kita mendengarkan secara langsung ya. Saya bacakan dari 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14 ya. Bunyinya demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih, gitu ya. Dikatakan bahwa bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, tetap kuat. Nah, di terjemahan yang dipakai di tema gereja kita, strong, di terjemahan ESV, itu strong itu di ayat ini diambil dari bahasa aslinya ya, bahasa Yunaninya adalah krataio.
Krataioo, ya, krataioo, jadi kuat. Nah, waktu saya pelajari kata kuat dari krataioo ini adalah bukan kuat yang tiba-tiba dia muncul kuat. Sekali diciptakan langsung dia menjadi kuat. Enggak. Tapi krataioo ini dia memiliki makna empower gitu ya. Jadi dia memiliki makna seperti ini. To empower. Increase in vigor. Vigor itu kekuatan. Be strengthened. Be strong. Nah, artinya kuat, kata kuat yang digunakan di ayat ini itu dia sifatnya pasif. Artinya ada sesuatu yang ditambahkan. Artinya dia tidak selesai di situ, tetapi seperti sebuah proses yang terus-menerus diperkuat, terus-menerus dibuat menjadi lebih dari sebelumnya. Ya, jadi kata kuat, kata strong yang digunakan di sini merujuk pada kata prosesnya, ya, menjadi kuat. Jadi dia nggak cuma selesai di satu titik, tapi menjadi terus lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, dan lebih kuat lagi. Ya, artinya kuat yang dimaksud oleh Paulus di ayat ini adalah berproses menjadi kuat. Ya, sekali lagi itu diartikan sebagai penguatan yang berjalan secara terus-menerus, secara konsisten. Ya, apa yang kuat bisa secara fisik, bisa secara jiwa maupun secara rohani. Ya, sekali lagi kuat itu tidak diciptakan dengan demikian saja berhenti di satu posisi, tetapi terus ditambahkan, terus bertumbuh, terus bertambah di dalam prosesnya. Ya, nah, apa sih yang dimaksud dengan kuat tadi ini? Mengapa kok Paulus berbicara tentang kuat? Mengapa kok Paulus berkata bahwa berdirilah dengan teguh di dalam iman? Ya, menjadi kuat, menjadi terus ditambahkan semakin hari semakin kuat. Apanya yang kuat? Rohnya kuat. Apanya yang kuat? Imannya yang kuat. Apanya yang kuat? Keyakinannya yang kuat. Pengharapannya yang kuat di dalam Tuhan. Nah, apa yang mesti diperkuat? Yang diperkuat adalah dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, yang diperkuat adalah dasar kebenaran firman Tuhan. Yang diperkuat apa? Injil. Nah, kalau kita pelajari ya, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan perjanjian lama pun isinya sebagian besar dan semuanya itu berbicara tentang kedatangan Kristus, penderitaan Kristus, Kristus mati, dia dibangkitkan, dia menang, dan dia naik menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap manusia. Itu aja. Jadi Injil berbicara tentang kedatangan Kristus, kelahiran Kristus, kehidupan Kristus, kematian Kristus, berbicara tentang kebangkitan Kristus, dan bagaimana suatu saat ia akan datang kembali untuk kali yang kedua. Jadi kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, kita berbicara tentang Injil, Injil berbicara dan berpusat kepada Kristus. Ya. Nah, perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Bagaimana ketika manusia menerima Injil, bagaimana manusia menerima Tuhan, bagaimana manusia menerima Kristus, kemudian hidupnya diubahkan adalah dampak dari Injil itu sendiri. Bagaimana kita mengalami kemenangan, bagaimana hidup kita diubahkan, bagaimana kita menjadi kuat, bagaimana kita penuh dengan hikmat, itu adalah dampak dari Injil itu sendiri, dampak dari kedatangan Kristus, dampak dari kehidupan Kristus, dampak dari kematian Kristus, dampak dari kebangkitan dan kemenangan Kristus mengalahkan maut. Nah, jadi jangan sampai dibalik justru iman kita berpusat kepada hidup kita. Berpusat kepada permasalahan hidup kita. Berpusat kepada setiap apapun yang kita lalui dalam hidup kita. Enggak berbicara tentang itu. Tetapi kalaupun kita hidup di dalam Injil, kalaupun kita hidup di dalam Kristus, apapun yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita, apapun yang Tuhan tetapkan melalui kehidupan kita, itu adalah dampak. Ya, jangan dibalik. Itu
adalah dampak. Nah, ketika Tuhan, ketika Kristus, ketika Injil menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita, Dia tinggal di dalam kita, maka Dia bekerja melalui kehidupan kita. Ya, kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu karena Yesus yang tinggal. Nah, kalau bahasa Inggrisnya inhabitant di dalam kita. Itu fokusnya, itu seharusnya yang menjadi isu utamanya, ya. Nah, tapi ketika Kristus, ketika Yesus tinggal inhabitant di dalam hidup kita, apakah kemudian selesai? Oh, enggak. Ya, karena kalau kita mengerti kata strong, kata kuat yang kita gunakan di 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14 ini, itu adalah sebuah proses, adalah sebuah perjalanan. Ya. Nah, hari-hari ini ya, kita semua mengalami berbagai macam masalah, termasuk saya, termasuk saudara. Tapi seringkali ketika kita nggak sadar, bahkan sering, problematika kehidupan kita itu menarik kehidupan kita, menarik iman kita kepada pemenuhan akan kebutuhan kita. Kebutuhan untuk didengar, kebutuhan untuk ditolong, kebutuhan untuk sembuh, kebutuhan untuk materi, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kekristenan dibawa kepada pemenuhan akan kebutuhan manusia saja. Padahal enggak seperti itu. Ini yang sangat berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Bukan berarti bahwa kita nggak boleh berdoa meminta sesuatu sama Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh kalau gitu meminta kesembuhan sama Tuhan. Bukan itu. Tetapi kita mesti bisa mengerti dengan benar bahwa kekristenan, iman kekristenan berbicara tentang Kristus. Iman kekristenan kita berbicara tentang bagaimana Tuhan mati dan bangkit dan menang bagi kehidupan kita. Ya, jadi ayo kita hari-hari ini harus punya fokus yang benar. Kita hari-hari ini harus benar-benar bisa memandang kepada salib Kristus. Kita hari ini harus benar-benar bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, nah jadi jangan sampai problematika kehidupan kita seolah-olah itu semua menyeret, memaksa Tuhan untuk masuk ke dalam permasalahan hidup kita. Ya, apakah kalau kita memaksa Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan kita itu seolah-olah berarti selama ini Tuhan ada di luar kehidupan kita? Kan enggak juga kan? Harusnya kan Christ in me katanya. Iya kan? Artinya apapun yang kita hadapi dalam permasalahan hidup kita, apapun yang kita lalui dalam hidup kita, Yesus ada di sana. Tetapi ketika kita mulai fokus sama permasalahan hidup kita, seolah-olah kita hendak menyeret Tuhan masuk ke dalam. Loh, artinya kalau kita nyeret Tuhan masuk ke dalam, kan selama ini berarti Tuhan ada di luar. Benar kan? Nah, padahal Yesus ada di dalam. Firman berkata bahwa tubuh kita, bahkan hati kita adalah bait Roh Kudus. Adalah baitnya Tuhan. Nah, artinya apapun yang kita alami, permasalahan hati kita ngalami sedih, kita ngalami marah, Tuhan ada di sana. Ya. Waktu kita ngalami sakit, Tuhan ada di sana. Mungkin waktu kita ngalami sesak nafas, kita nggak berdaya di samping tempat tidur. Tuhan ada loh. Bayangin ya, Tuhan ada di sebelah kita dan Dia temani kita. Tuhan ngomong, saya tahu nak, saya tahu apa yang kamu alami. Saya tahu apa yang kamu lalui hidup di dalam kehidupanmu hari-hari ini. Ketika kita mengerti itu, ketika kita benar-benar fokus pada apa yang Tuhan sudah kerjakan, disitulah kita bisa melihat keindahan Tuhan. Disitulah kita bisa melihat keindahan dari Injil. Disitulah kita bisa melihat keindahan dari karya Kristus dalam kehidupan kita. Karena apa yang Kristus kerjakan
apa yang sudah Kristus kerjakan itu jauh lebih besar, jauh lebih penting daripada apa yang kita alami hari-hari ini. Bukan berarti Tuhan nggak peduli, Tuhan peduli. Bahkan Tuhan mendengar, Tuhan melihat setiap apapun yang kita lalui di tempat yang tersembunyi. Setiap perkataan yang kita ucapkan, bahkan yang nggak bisa terucap, Tuhan peduli. Ya, jadi kita harus kuat berpegang teguh pada Injil. Kita harus kuat berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ingat ya, firman ngomong bahwa pengharapan kita hanya di dalam Kristus Yesus. Pengharapan kita hanya ada di dalam Injil. Berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Ya. Nah, sama seperti apa yang dilalui oleh jemaat Korintus. Ketika mereka mengalami berbagai macam problematika dalam kehidupan mereka. Perpecahan lah, saling menyerang satu dengan yang lain, masalah moralitas, masalah perpecahan. Mereka mengalami berbagai macam problematika di tengah riuhnya peradaban yang demikian luar biasa. Bukankah hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama? Ya, bahkan itu terjadi juga dengan apa yang dialami oleh jemaat di Kolose. Ya. Ketika keutamaan Kristus digeser oleh rupa-rupa penyesatan, rupa-rupa angin pengajaran. Nah, ketika jemaat di Kolose mereka mengalami banyak penyesatan dalam kehidupan mereka, mereka banyak disusup oleh penyesatan pemahaman agnostik. Ya. Kalau kita baca bahkan di Kolose 1 ayat 23, bagaimana Paulus memberikan pesan yang kurang lebih isinya sama dengan apa yang hendak diutarakan ke jemaat yang ada di Korintus ya. Bunyinya demikian, Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, Paulus mengatakan hal yang sama. Bertekun di dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apapun yang saudara hari-hari ini alami. Ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada seorang kepala daerah di Jawa Barat ya, yang terpapar COVID. Dan ini bayangin ya, pejabat terpapar COVID, meskipun pejabat, meskipun wakil bupati atau bupati gitu, tapi beliau nggak kebagian ruang ICU. Dan akhirnya meninggal. Artinya apa sih? Jabatan nggak menolong kita hari-hari ini. Ya. Bahkan mungkin harta atau materi yang kita miliki pun nggak bisa banyak menolong kehidupan kita hari-hari ini. Apa sih? Kenalan orang dalam, gitu ya. Kita kalau ngomong hari-hari ini ya, kita mau ngomong hari-hari ini gitu. Kayak kita berusaha untuk menolong beberapa rekan-rekan kita yang mereka mengalami kesulitan, bahkan mau butuh perawatan di fasilitas kesehatan. Semua ngantri, gitu ya. Semua ngantri. Kalau kita ngomong seperti rumah sakit lapangan ya, yang di Ijen, penuh. Bahkan untuk menggunakan HCU-nya pun, ya kan, untuk menggunakan HCU, apa sih HCU itu seperti ICU gitu ya. Itu antri nggak bisa. Mau kenal orang dalam kayak nggak kenal orang dalam kayak nggak bisa. Ya, artinya apa sih? Hari-hari ini benar-benar seolah-olah seperti Tuhan itu mengajar kita untuk kita paham dan kita mengerti bahwa cuman Tuhan satu-satunya harapan kita. Cuman di dalam Tuhan pengharapan kita. Nggak ada yang lain kok. Ya kan? Bahkan
banyak dokter, dokter yang mereka ahli, profesor sekalipun, mereka nggak tertolong ketika terkena pandemi ini. Artinya apa sih? Semua pengharapan kita belajar hari-hari ini, kekuatan manusia nggak bisa diandalkan. Kekuatan manusia terbatas. Apapun yang kita miliki hari-hari ini, semua terbatas. Ya, jadi untuk kita bisa memahami ini semua, untuk kita bisa mengerti ini semua, kita harus benar-benar bisa memahami Injil secara utuh. Sekali lagi, saya mau tekankan, iman kekristenan berbicara tentang Tuhan. Iman kekristenan berbicara tentang Injil. Iman kekristenan berbicara tentang karya Kristus, tentang kebangkitan Kristus, berbicara tentang bagaimana Kristus berkarya di dalam dunia ini, dan bagaimana kehidupan kita terdampak karenanya adalah justru tentang kesaksian Injil itu sendiri. Ya, jadi jangan dibalik. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini cuma dampak dari iman kekristenan itu sendiri. Ya, pandemi ini benar-benar banyak mengajarkan kita banyak hal. Tetapi ketika kita nggak kuat di dalam Tuhan, justru pandemi ini banyak menggeser pusat kekristenan, tidak lagi berpusat kepada Kristus. Tidak lagi berpusat kepada Injil, tetapi berpusat kepada permasalahan, berpusat kepada kekhawatiran, bahkan ketidakpastian. Saya kalau baca WhatsApp grup ya, saya punya beberapa WhatsApp grup alumni, WhatsApp grup sekolah. Terus terang, rasanya kalau malam baca itu susah hati saya. Ya, di awal-awal pandemi itu, apalagi yang di awal-awal yang sebulan ini ya, begitu luar biasanya. Setiap buka grup, isinya si A meninggal, isinya si B meninggal, dan itu semua seusia saya. Itu semua teman baik. Orang-orang yang saya kenal dengan baik. Rasanya setiap kali mau buka grup, kalau notifikasi ngeliat, oh grup ini tuh, saya malas lihat. Kenapa? Pasti isinya berita duka. Gitu ya. Terus isinya minta tolong cari plasma konvalesen dan lain sebagainya. Awal-awal saya kalau lihat notifikasi WA tuh jadi stres sendiri ya, jadi stres sendiri karena itu begitu mengintimidasi. Tapi lama-lama jadi biasa. Lama-lama jadi biasa ya. Gitu, bahkan ketika bisnis dan pekerjaan yang saya alami pun terkena dampaknya, itu ya dibilang susah ya susah gitu loh. Tapi meskipun saya mengalami, saya belajar untuk saya bisa menghadapinya. Saya belajar untuk berpegang pada Injil. Saya berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa apapun yang saya alami di dalam emosi saya ini, itu saya nggak menyangkal bahwa itu nyata. Ketakutan, kekhawatiran, saya nggak sangkal bahwa itu cuma perasaan aja, diabaikan. Enggak, saya nggak mengabaikan itu. Tetapi saya tidak membiarkan hidup saya dikuasai oleh perasaan saya. Tetapi saya tidak membiarkan hidup saya dikuasai oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Ya. Bahkan kita belajar, Daud pun di dalam kesendiriannya dengan Tuhan, dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia menyatakan isi hatinya. Tapi Daud belajar bahwa hidupnya tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di dalam hidupnya. Ya. Jadi, ayo kita hidup di dalam pengharapan. Pengharapan dan kekuatan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pengharapan kita yang paling dahsyat ada di dalam Injil. Jangan sampai mau fokus pusat kehidupan kita bergeser, bukan lagi pada Kristus, tetapi pada permasalahan. Ya. Dulu ya, saya berpikir bahwa saya taat itu untuk Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Dulu saya berpikir bahwa saya taat itu untuk Tuhan. Tetapi ternyata itu salah. Enggak. Saya taat itu bukan untuk Tuhan. Kalau saya taat itu untuk kebaikan hidup saya. Saya ulang ya. Ketaatan saya bukan untuk Tuhan. Tuhan enggak butuh itu. Tetapi kalau saya taat kepada firman Tuhan, itu for
my own goodness, for our own goodness, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, bukan untuk Tuhan. Ya, Tuhan nggak butuh itu. Tetapi ketaatan kita adalah manifestasi, adalah bentuk dari kita mengerti keindahan Kristus, bahwa kita mengerti keindahan Injil di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi, pahami ini dengan baik. Pusat kehidupan kita adalah Kristus. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, ya fokus kita tetap Kristus. Pandemi ini membawa kita kepada tiga pilihan, maaf. Satu, membuat kita semakin tenggelam di dalam ketidakpastian dan kekhawatiran. Atau yang kedua, karena keseringan di rumah jadinya kita abai, jadinya kita menyendiri, menyepi, asik dengan dunia kita sendiri. Atau pandemi ini membawa kita semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan melalui apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau pilih yang mana ini? Ya kan? Kita mau pilih yang mana ini? Nah, kalau kita hidup berpusat kepada Kristus, mata kita akan terbuka bagaimana keindahan kasih Kristus dinyatakan melalui hidup kita. Ketika kita mengenal keindahan kasih Kristus dalam kehidupan kita, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah didorong-dorong. Mata kita pun akan terbuka buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya kan? Kita akan mulai peka terhadap keadaan orang lain di sekitar kita. Kita akan mulai bisa seperti yang ayat 14 itu dikatakan kan? Dikatakan demikian. Ayat yang 14 tadi itu, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Di rumah aja, bukan berarti kamu asik sama Netflixmu aja. Bukan berarti kamu asik sama drakormu aja. Bukan berarti kamu asik sama Mobile Legends-mu aja. Bukan berarti kamu asik sama game atau sama apapun juga. Tetapi justru ketika kita mengerti keindahan Kristus, ketika kita mengerti keindahan Injil, saya percaya ada hati Kristus di dalam hati kita. Hatinya Kristus itu apa sih? Jiwa-jiwa. Ya kan? Kita akan memperhatikan, oh, mana teman komsel kita yang kesusahan. Ya kan? Kalau kita melihat bagaimana Yesus hidup, hatinya Yesus buat jiwa-jiwa. Kenapa? Karena itu tadi loh, Yesus melihat keindahan Bapa di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat keindahan Kristus di dalam kehidupan kita, mata kita tertuju pada Kristus, kita akan melihat keindahan kasih Kristus, ekspresi itu akan keluar dalam kehidupan kita. Ya, jadi kehidupan yang berpusat kepada Injil, berpusat kepada Kristus, pasti akan berdaya guna untuk membangun kehidupan orang yang ada di sekitar kita. Iya kan? Kalau kita bisa ngomong Yesus, kita bisa ngomong Tuhan, kita bisa ngomong firman Tuhan, kita bisa ngomong Injil dan lain sebagainya, tapi kita nggak peka ada saudara komsel kita atau ada teman kita yang berteriak kelaparan, kita suruh doa, nah itu ada yang salah. Orang kelaparan kok disuruh doa? Orang kelaparan dikasih makan. Saya percaya ketika kita melihat ada teman kita yang berseru, berteriak, Tuhan pasti akan menggerakkan sesuatu dalam hidup kita. Apa yang kita punya, kasih. Contoh, kalau kita punya uang, kita punya materi, kita akan kasih. Kita akan tolong semampu kita. Kalau kita nggak punya misalnya, kita juga lagi kesulitan uang, maka kita bisa menggerakkan. Ayo sama-sama ngasih tahu si ini kekurangan, si ini butuh pertolongan. Ayo sama-sama kita sama-sama bantu. Urunan yuk, tolong si ini butuh vitamin, si ini butuh masker, si ini belum makan, ayo kita atur makannya bagaimana. Kasihan dia diisolasi mandiri, dia nggak bisa keluar, maka kita akan tolong. Kenapa? Itu otomatis akan keluar ketika kita melihat keindahan Kristus dalam hidup kita. Tapi kalau kita fokus sama masalah kita terus, fokus kita salah. Kita nggak melihat bagaimana karya Kristus dinyatakan melalui kasih-Nya di sekitar kita. Ya, jadi kesimpulannya apa yang mesti kita lakukan? Satu, kembali kepada Injil.
kembali kepada kebenaran firman Tuhan, hidup kita berpusat kepada Kristus. Bangun kembali hidup kerohanianmu. Bangun kembali hidup kerohanianmu. Ya, jadi kadang gini ya, kita keseringan lihat sosial media. Kita keseringan lihat TikTok gitu ya. Saya jujur ya, kadang kalau ngelihat TikTok itu males. Kenapa? Isinya rata-rata sampah. Isinya rata-rata sampah. Ya, jadinya banyak energi dan pikiran kita dihabiskan untuk emosi marah dengan mereka yang nyebarin hoak dan lain sebagainya, yang ngomong nggak karu-karuan. Sudahlah, percaya ya, waktu kalian sakit, waktu kalian ada di ICU, orang-orang yang anti vaksin, orang-orang yang anti COVID itu nggak menolong kalian. Ya, orang-orang itu nggak menolong kalian. Siapa yang tolong kalian? Orang-orang yang ada di sekitar kalian ini loh, keluarga rohani kalian ini loh yang menolong kalian. Jangan habiskan hidup kalian dengan itu. Fokus pada firman Tuhan. Bangun kembali kehidupan kerohanianmu. Satu. Yang kedua, jangan takut, percaya saja. Saya ulang sekali lagi. Jangan takut, percaya saja bahwa Tuhan memelihara kehidupanmu. Apapun yang kamu lalui hari-hari ini. Meskipun kamu lalui kekurangan. Ya, saya tahu di marketplace, waktu awal-awal orang di lockdown, itu orang-orang masih punya tabungan. Orang-orang punya saving. Tapi hari-hari ini ketika mulai PPKM berjalan dan orang kesulitan bekerja, saya tahu banyak yang berteriak karena sudah nggak punya uang lagi. Ya, nggak boleh keluar, tapi kalau nggak keluar, mati karena kelaparan. Kalau keluar, mati kena COVID, serba salah kan. Ya, tapi percaya saja, jangan takut. Ya, yang ketiga, miliki hati Tuhan. Lihat sama Tuhan, lihat sama keindahan Tuhan. Lihat sekitarmu. Ya, spend time with others. Meskipun work from home, meskipun di rumah saja, tapi jangan cuma bergaul sama monitormu aja. Jangan cuma bergaul sama gadgetmu aja. Jangan cuma bergaul sama Mobile Legends-mu atau gamemu aja. Tapi spend time with your others. Jangan cuma menyepi, asik sendiri sama duniamu. Coba mulai, saya percaya waktu kita semua lagi di rumah sendirian, Tuhan berbicara loh. Tuhan tuh tiba-tiba ngingetin si A, si B, si C. Coba tanyain. Coba minimal di WhatsApp, di chat atau video call. Kamu apa kabar? Kamu gimana kabarnya? Siapa tahu dia nggak cerita kalau ternyata dia isoman dan dia butuh pertolongan kita. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Spend your time with others. Spend your time with others. Tuhan nggak memanggil kita untuk mengasingkan diri. Tuhan nggak memanggil kita untuk menjadi hebat sendiri. Panggilan hidup kita adalah serupa Kristus. Kita diciptakan untuk menjadi terang dan garam dunia. Bahkan firman ngomong, kalau garam itu nggak asin, untuk apa lagi nggak ada gunanya selain diinjak-injak, bener nggak? Nggak apa gunanya. Ngapain nyalain lilin ditutupi sama gantang? Tapi hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang. Ayo, spend time with others. Ketika kita fokus sama Tuhan, ketika kita melihat kehidupan Kristus, spend time with others. Mulai lihat di kontak WA-mu, mulai lihat di grup WA Komselmu, tanyain apa kabar mereka. Marvel, kamu apa kabar di Bali misalnya? Gimana kamu persiapan ujiannya, sudah keterima belum? Ya, tanya Nora apa kabar, sudah makan atau belum? Gimana kamu bisa makan atau belum? Koluki, gimana hari ini sudah makan babi panggang atau belum? Cencen, gimana olahraganya hari ini gitu? Cencen butuh kepiting atau ikan goreng atau ikan bakar atau ayam bakar? Nah, ditanyain gitu ya. Oh, Cencen pengen kepiting, kirimin dong pakai Gojek, pakai GrabFood gitu ya. Kok Alek lagi pengen apa? Gado-gado atau bakso subur misalnya. Ayo coba sekali-sekali kirimin kok Alek bakso subur. Nah, misalnya seperti spend time with others. Spend time with others. Ketika kita fokus sama Tuhan, ketika kita melihat keindahan Kristus, kita akan punya hati untuk bisa melihat jiwa-jiwa, untuk bisa melihat bagaimana kondisi orang di sekitar kita. Sekali lagi, fokus sama Kristus, fokus sama Injil. Ketika kita melihat keindahan Kristus, ketika kita melihat keindahan Injil, otomatis, saya yakin, otomatis
Tuhan akan membuat mata kita tercelik untuk melihat keadaan yang ada di sekitar kita. So, hari ini, ayo, hari ini kembali lagi kepada Injil. Fokus sama Kristus. Saya ngalami sendiri, ketika sekalipun dalam kondisi sulit, saya tetap belajar untuk menolong. Saya tetap belajar untuk menolong apapun caranya. Dan Tuhan tolong saya. Ya, jadi buat setiap kita, ayo hari-hari ini fokus sama Kristus. Ya, mungkin pertolongan kita nggak dilihat, mungkin pertolongan kita kecil, kelihatannya nggak berarti, tetapi ternyata itu berarti buat orang yang kita tolong. Ya, kadang ada teman kita yang cerita gitu, terus dia nggak pernah dipuji waktu kita puji, wah kamu luar biasa. Dia langsung, kok aku terharu, thank you kok ya buat supportnya, thank you buat pujiannya, itu berarti buat mereka. Ya, jadi ayo sekali lagi, ayo Kigen, ayo Kigisi, fokus sama Kristus. Spend your time with others. Bangun kerohanianmu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, bangun fokusmu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Fokus pada Kristus. Oke, saya mau berdoa ya, sebelum nanti Kodev tutup dengan doa, saya mau berdoa buat setiap kita. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur buat setiap kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan tolong setiap orang yang ada di keluarga rohani ini. Siapapun mereka yang dalam kesusahan, Tuhan tolong mereka. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Justru dalam setiap permasalahan kehidupan mereka, mereka boleh melihat keindahan Kristus. Mereka boleh melihat keindahan Injil di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mereka berada di dalam titik kritis dan terendah, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan buat setiap kita yang hari-hari ini banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu senantiasa ada bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap orang yang ada di tempat ini, belajarlah untuk mengizinkan Roh Kudus berbicara. Belajarlah untuk mengizinkan Injil untuk berkarya melalui kehidupanmu. Belajarlah untuk berserah dan mengizinkan Tuhan bekerja melalui kehidupanmu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo, ya kita ucap syukur ya. Pasti bingung tadi yang unmute yang mana itu. Ya terima kasih Koyo buat firman Tuhannya. Kita renungkan baik-baik apa yang sudah disampaikan. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman kita bukan cuma sekedar keyakinan, tapi keyakinan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yaitu di dalam Injil Kristus, Injil Tuhan, ceritanya Tuhan, kabar baiknya Tuhan. Dan kita sudah memperoleh itu semua. Masa lalu kita sudah diselesaikan, masa sekarang kita sedang disucikan, dikuduskan, dan masa depan kita dijamin penuh oleh Tuhan. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, dan tentu bukan untuk diri kita sendiri,
Justru di keadaan yang seperti inilah, maka terang kita harus bersinar, dan garam kita menjadi berkat buat yang lainnya. Sekecil apapun usaha kita, itu akan menjadi berkat buat orang yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Buat teman-teman, buat keluarga, buat siapa saja, bahkan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan kata firman Tuhan? Bagaimana mereka bisa mendengar ya kalau tidak ada yang memberitakan? Berbahagialah orang yang diutus untuk menyampaikan kabar baik. Dan baru dari situ muncul ayat iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Dan mari kita berdoa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang ditaburkan, masuk ke dalam pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami, dan membuat kami semakin mengerti. Kami hidup bukan cuma sekedar dari situasi sekeliling kami, tapi kami hidup di dalam perjanjian, di dalam covenant-Mu, di dalam perjanjian Tuhan. Bukan kontrak, tetapi perjanjian yang kekal. Dan kami yakin dan percaya semua sumber daya itu sudah Engkau penuhi, sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau memampukan kami, mengempower kami lewat Roh Kudus yang ada di dalam kami, dan lewat firman Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Kristus itu sendiri di dalam diri kami. Sebab itu kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami juga mau membagikannya kepada orang lain. Kami mau memberitakan kabar sukacita ini kepada orang lain yang lagi berduka, yang terkurung terikat dalam penjara, yang lagi terluka, yang lagi berkabung. Kami ucap syukur Tuhan, dan jadikan setiap kami berkat, jadikan setiap kami Allah. Dan akhirnya jemaat Tuhan, gereja Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia, damai sejahtera. Dan lewat kasih karunia damai sejahtera ini, kamu mampu melakukan segala perkara bersama dengan Kristus. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena Kristus yang berserta dengan engkau. Diberikan kepadamu hikmat, diberikan kepadamu kekuatan, karena Kristus sudah mati dan bangkit buat kita semua. Kami mengucap syukur, dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan membuatnya berguna, bermanfaat. Kami percaya, setiap proses yang kami alami, kami tahu itu mendatangkan kebaikan buat kami semuanya. Menimbulkan manusia baru kami semakin diuji, semakin bersinar. Kristus semakin terang di dalam diri kami. Kemanusiaan yang lama kami semakin ditinggalkan. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang mulia, yang hebat, yang tiada bandingnya. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. 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 Ya, Amen. selamat hari Minggu. Amin. Happy Sunday. Wah, luar biasa. Amin. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Ya, dari mana? Dari mana aja mungkin. Selamat datang. Tidak usah malu-malu. Selamat bergabung bersama dengan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada Stepan, ya puji Tuhan. Ada Ortin, Bung Ortin. Ortin, amin. Ya, tetap sehat ya guys, tetap jaga kesehatan.